Apa yang bisa dideskripsikan tentang video tadi secara singkat? Secara singkat, kalau dari video tadi menunjukkan bahwa butuh kekuatan otot yang kuat dan ketahanan tubuh yang benar-benar baik untuk bisa melakukan gerakan-gerakan tadi. Oke, enggak apa-apa. Oke, berikutnya menurut Yohana. Menurut Yohana. Ya, baik. Jadi menurut saya dari video yang diputar tadi adalah bentuk-bentuk olahraga yang seperti dikatakan oleh Viva membutuhkan ketahanan dan kekuatan otot untuk melakukannya. Oke, berikutnya bagaimana menurut siapa ya? Wina Wiguna. Baik, menurut saya tiap-tiap olahraga itu tiap-tiap olahraga itu memiliki. Nah, ayo coba memiliki. Tiap-tiap olahraga itu memiliki jenis-jenis yang berbeda antara penggunaan ototnya dan penggunaan staminanya. Ya. Dan durasi penggunaan ototnya. Ya, oke. Jadi kalau diperhatikan tadi video ya, video yang cukup kompleks dengan tipe-tipe latihan atau olahraga yang berbeda-beda ya. Karena kemarin kita sudah jelaskan konsep olahraga itu adalah frekuensi, intensitas, time atau durasi, dan terakhir adalah type atau tipe. Ya, jadi tadi video tadi itu adalah video yang menggambarkan konsep yang keempat, yaitu konsep tipe atau type. Ya. Nah, sebelum masuk materi saya, kemarin saya sudah pesan ke wali kelasnya supaya adik-adik itu bisa melihat video yang ada di e-learning. Ya. Jadi untuk pretestnya, saya share linknya di chat kita. Ya, saya share linknya di chat kita. Silakan adik-adik kerjakan dulu. Mungkin butuh waktu 3 menit sebenarnya paling lama. Ya, paling cepat ya semenit selesai mungkin ini. Saya share linknya di chat. Silakan dikerjakan dulu deh. Nah, tuh. Ada ya linknya di chat ya? Silakan coba dikerjakan dulu. Silakan dikerjakan dulu coba. Ini yang belum aktif videonya bisa diaktifkan nanti ya. Kita mulai praktikum nanti. Harapan saya adik-adik bisa mengaktifkan videonya untuk melihat benar-benar adik-adik ini ikut praktikum apa tidak. Karena akan dilaporkan deh videonya ini. Nanti akan dilaporkan ke institusi Anda benar-benar mengikuti apa tidak. Supaya ada fakta bahwa Anda sedang mengikuti kuliah ya KKMI ini. Ya, nanti praktikumnya akan ada video call yang Anda harus aktifkan. Oke, silakan dikerjakan. Pretestnya ada, link pretestnya ada di kolom chat. Lihat kolom chatnya, ada pretestnya. Ayu Rika sedang mengerjakan? Ayu Rika ada? Ada dokter, tapi kalau ngerjainnya suka terkemati videonya, soalnya dia di tab lain. Oh ya, enggak apa-apa. Coba disesuaikan deh, enggak apa-apa. Yang penting dikerjakan ya. Iya, dokter. Makasih. Ricky Zalki. Ricky Zalkinya ada? Iya, hadir dok, sama kasusnya kayak Ayu dok. Oke. Abid Rozin sedang mengerjakan pretestnya? Iya Pak, tadi pakai laptop nggak bisa on cam jadi ganti pakai HP Pak. Oke ya, silakan dikerjakan pretestnya dulu ya. Yang sudah selesai siapa? Kan cuma 5 nomor ini. Ya, saya kasih waktu ya, silakan.
Jadi untuk praktikum ini pasti akan sedikit berbeda dengan kuliah-kuliah seperti biasa sebelumnya ya. Di praktikum ini kita akan sedikit fun, ya, biar tidak suntuk, biar tidak pegel. Kita akan praktikum di sini ya. Jadi memang seyogyanya videonya diaktifkan, biar rekaman ini bisa dilihat oleh dosen Anda nanti benar sedang melakukan praktikum. Kita ini 27, 26 orang. Kalau di absen kan 40 orang. Oke, ada yang minta linknya. Saya coba share ulang linknya ya. Yang baru gabung. Nah, itu link terbarunya. Link pretestnya. Saya upload ulang. Ya, sembari Anda kerjakan, saya coba share materi yang akan kita kuliahkan hari ini. Pretestnya tidak ada kendala ya. Isi tempat kosong dan pilihan ganda. Slide saya terlihat deh? Terlihat, Pak. Tapi kok agak kacau ya saya lihat tulisannya. Ya. Iya.
Bagaimana? Sudah dikerjakan pretestnya? Yang sudah selesai? Nifta sudah selesai? Amrina sudah selesai pretestnya? Sudah, Pak. Oke. Oke, kita mulai ya. Saya masuk materi kita sebelum mulai praktikum. Nah, jadi kita hari ini bagaimana melakukan praktikum ya tentang aktivitas fisik, ya, latihan fisik dan juga latihan fisik melalui aplikasi Pacer, ya. Nah, ini beberapa bahasan kita selama kuliah hari ini atau praktikum hari ini ya. Kita akan bahas manfaat dari latihan fisik, kemudian konsep fit pada latihan fisik. Nah, sebelumnya kita lanjut ke materi berikutnya akan ada kegiatan satu. Kegiatan satu ini nanti kita akan lakukan praktikum secara virtual bersama. Ya, secara praktikum secara virtual bersama. Kemudian ada latihan aerobik, latihan beban, ya, konsep tentang latihan fleksibel dan koordinasi, ya. Berikutnya akan ada kegiatan 2 lagi, ya. Yang terakhir akan ada kegiatan ketiga, ya. Jadi diikuti terus kita punya praktikum hari ini agar ilmu yang adik-adik dapat, keterampilan atau skill yang adik-adik dapat maksimal, ya. Karena keterampilan ini nantilah yang adik-adik akan gunakan saat melakukan kegiatan lapangan dengan mitra kita nanti. Ya, konsep-konsep ini atau topik-topik materi yang ada di topik-topik inilah yang nantinya akan adik-adik gunakan saat melakukan kegiatan lapangan bersama mitra kita nanti. Ya. Nah, selanjutnya, nah, latihan fisik ya, definisinya kita pahami semua aktivitas fisik, yaitu setiap gerakan tubuh kita, ya, yang melibatkan ada hasil dari kontraksi otot yang nantinya akan meningkatkan kebutuhan kalori dan pengeluaran energi atau energi expenditure. Ya, ini definisinya, definisi standar dari asosiasi ya, asosiasi dunia yang sangat peduli tentang olahraga atau aktivitas fisik. Nah, latihan fisik itu bedanya dengan kegiatan harian adalah latihan fisik itu harus terukur dan tersistematis. Ya, harus terukur dan sistematis. Itu adalah ciri khas dari latihan fisik. Nah, konsep dari latihan fisik itu sendiri ini adalah konsep yang dari zaman dulu kalanya sudah dicetuskan oleh para ahli. Ya, konsep fit yaitu frekuensi, di dalam latihan fisik juga harus ada intensitas, kemudian ada durasinya dan juga tipe dari latihan fisik itu sendiri atau olahraga itu sendiri. Ya, ini tentang latihan fisik. Saya tidak perlu urai lebih detail ya. Karena teori dan substansi tentang latihan fisik atau olahraga ini pasti Anda sudah dapat dari Dr. Irfan, dari Dr. Eka dan juga dari Dr. Budi. Kalau saya mungkin langsung ke bagaimana implementasinya atau bagaimana kita mengembangkan keterampilan dari latihan fisik ini sendiri. Nah, manfaatnya secara umum meningkatkan fungsi jantung dan paru, kemudian kekuatan dan daya tahan otot. Tadi video itu banyak menjelaskan tentang kekuatan dan daya tahan otot. Ya, sangat banyak tipe-tipenya. Tadi juga dijelaskan ada beberapa gerakan-gerakan ya. Jadi sebenarnya di video itu setiap segmen video itu terinclude di dalamnya komposisi gerakan dan mekanisme energi yang digunakan. Komposisi gerakan dan mekanisme energi yang digunakan. Ya, di dalamnya juga terinclude intensitasnya, durasinya, ya, dan juga frekuensinya di dalam satu segmen potongan video. Berikutnya manfaat yang ketiga meningkatkan persendian fleksibilitas otot. Jadi ada olahraga atau latihan fisik yang meningkatkan persendian atau fleksibilitas. Ini ada teorinya bagaimana sih orang si A itu bisa fleksibel dibanding saya. Berat badannya sama, tinggi badannya sama, tapi kok dia fleksibel ya? Umur sama, jenis kelamin sama, tapi kok kenapa dia bisa fleksibel? Ya, jadi ada prinsipnya, ada teorinya yang bisa dikaji secara makro atau secara molekuler. Kenapa seseorang bisa fleksibel?
Manfaat yang keempat, memicu metabolisme, produksi panas. Kemarin sudah dibahas dengan Dr. Eka, kenapa panas itu penting diproduksi. Ya, kemudian menurunkan akumulasi lemak tubuh, ya, untuk bisa mendapatkan tubuh yang ideal. Berikutnya menimbulkan rasa nyaman dan resisten terhadap stres. Jadi sebenarnya khusus kelompok wanita, ya, perempuan, olahraga ini bisa menimbulkan rasa nyaman, ya, terutama pada fase-fase di mana Anda mengalami menstruasi, salah satu gejalanya kram perut. Kalau dilakukan olahraga, ya, bisa memicu namanya hormon endorfin. Nah, hormon endorfin inilah nantinya akan meningkatkan atau menimbulkan rasa nyaman, resisten terhadap stres. Kemudian manfaatnya menurunkan risiko penyakit jantung. Ini pasti, ya, kalau dilakukan latihan secara terus-menerus, kontinu dan rutin serta disiplin, ya. Kemudian bisa menurunkan risiko hipertensi dan DM, diabetes mellitus. Nah, di masa-masa pandemi ini, olahraga itu yang paling ditekankan dilakukan di rumah. Tujuannya adalah untuk mencapai manfaat yang terakhir ini, yaitu manfaat memperkuat sistem imun kita. Ya, jadi gerakan yang dilakukan atau latihan fisik yang dilakukan di rumah itu fokusnya untuk masa-masa pandemi begini adalah tujuannya untuk memperkuat sistem imun. Ya, itu adalah manfaat-manfaat dari latihan fisik secara umum. Nah, ini prinsip dasar untuk bisa melakukan olahraga yang baik dan benar. Ya, benar dalam artian meminimalkan atau mengurangi resiko cedera. Ini sudah dijelaskan, ya, juga oleh Dr. Irfan. Untuk bisa melakukan olahraga itu benar-benar tubuh kita dalam keadaan fit, sehat, cukup tidur dan istirahat, ya. Kemudian tidak dalam keadaan lelah. Ya, contoh tadi ada beberapa cabang olahraga harus dilakukan proses istirahat dulu sebelum lanjut ke proses kompetisi berikutnya. Ya, jadi itulah prinsip dari olahraga. Nah, kemudian untuk lakukan aktivitas mandiri sendiri, ya, harus dilakukan pemeriksaan denyut nadi, ya, denyut nadi istirahat. Nanti ada caranya bagaimana mengukur denyut nadi secara mandiri. Anda bisa mengukur nanti secara mandiri, ya, sederhananya. Kemarin sepertinya sudah dikasih bocoran sedikit oleh Dr. Irfan, ya. Dia menggunakan handphonenya, kemudian bisa mengukur denyut nadi. Yang ketiga, prinsipnya adalah harus ada warming up. Ini tahapan. Tahapannya harus ada warming up. Tahapan pertama dari proses untuk bisa melakukan olahraga, ya, minimal 5 menit. Kalau tidak bisa 5 menit, kalau sudah sangat bersemangat mau melakukan olahraga, ya udah 3 menit. Dengan catatan pemanasan ini dilakukan untuk mencegah terjadinya cedera, ya, terjadi kerusakan atau robeknya otot kita saat olahraga. Jadi warming up ini atau pemanasan ini sangat penting, ya. Berikutnya prinsip yang perlu dipahami adalah latihan dari olahraga yang kita lakukan. Untuk pemula, ya, nanti ada tahapannya atau ada jadwalnya, deh. Ada jadwalnya untuk pemula. Tidak apa-apa kalau Anda mulai 3 atau 2 kali seminggu. It's okay. Pemula. Nah, nanti pelan-pelan bertahap bisa sampai 6 kali per minggu atau kalau perlu tiap hari. Tiap hari, tapi yang dikurangi adalah durasinya. Tiap hari boleh, tapi yang dikurangi adalah durasinya, ya. Kemudian tidak boleh istirahat lebih dari 48 jam. Berarti di waktu 2 hari itu harus ada gerakan fisik yang dilakukan. Jangan mager dan jangan pasrah dengan gaya gravitasi bumi. Ya, jadi saya tuh lihat kalau orang mager itu saya definisinya adalah kelompok yang pasrah dengan gaya gravitasi bumi. Rebahan deh. Ya. Jadi itu kelompok yang suka pasrah dengan gaya gravitasi bumi. Sedangkan prinsip sehat itu di sini disebutkan jangan istirahat lebih dari 2 hari. Ya, harus ada gerakan fisik. Nah, kemudian yang kelima, intensitas dari olahraga. Nah, intensitas ini berdasarkan kita punya denyut nadi, berdasarkan kita punya VO2 max standar. Nanti dari situ baru kita lihat intensitas berapa minimal dan berapa maksimal yang bisa kita lakukan untuk satu tipe olahraga. Ya, nanti ada contohnya yang kita bisa praktekkan langsung. Ya, bersama-sama ada contohnya, ada perhitungannya yang kita bisa praktekkan langsung. Ya, bisa kita praktekkan langsung hari ini. Nah, berikutnya adalah tentang time atau durasi melakukan olahraga. Pemula
untuk pemula memang dianjurkan atau disarankan minimal 20 menit atau 30 menit. Tapi kalau anak-anak, ya usia anak-anak sebenarnya durasinya lebih lama itu lebih bagus. Kenapa? Karena mereka masa-masa pertumbuhan. Lebih aktif mereka, lebih baik sebenarnya. Supaya bisa tumbuh. Tapi kalau usia-usia kita yang lebih sedikit dari anak-anak, ya udah ambil 40 menit atau 50 menit. Itu sudah cukup sehat dilakukan latihan fisik. Kemudian tipe olahraga ini tadi sudah saya jelaskan, tipe olahraga sebisa mungkin tipe olahraga yang sesuai tubuh kita. Contoh nih, kalau badan kita sedikit besar, jangan pilih tipe olahraga yang banyak melompat. Kemarin saya sudah dijelaskan juga ya Dr. Irfan, resikonya kepada cedera di ekstremitas bawah kita atau cedera bagian kaki. Kalau si individu dengan tubuh yang besar atau tubuh yang berat itu melakukan olahraga tipe yang banyak lompat, ya. Jadi untuk yang tubuh yang agak besar, sedikit berat, ya lakukanlah olahraga yang tidak terlalu membebani bagian kaki kita. Ya, kalau orang yang tubuhnya ideal, ya bisa lakukan tipe olahraga apapun dengan catatan tetap memperhatikan kondisi di sekitar kita, ya. Kemudian yang penting juga ada beberapa tipe olahraga memang kemarin yang sudah dijelaskan oleh Dr. Irfan, tipe olahraga ini sangat bergantung kepada kondisi seseorang, entah itu perempuan dan laki-laki, kan kita tahu push up-nya laki-laki dan perempuan itu beda ya. Itu standar ya. Jadi itu bentuk tipe olahraga kenapa tipe-tipe olahraga itu perlu juga diperhatikan dengan baik. Kemudian olahraga untuk orang obes, olahraga untuk orang ada penyakit asma, olahraga orang hamil, ya olahraga untuk lansia itu tipe-tipenya harus disesuaikan dengan kelompok-kelompok tersebut. Ya, jadi ini prinsip dasar untuk bisa melakukan olahraga dengan baik dan benar. Ya. Nah, kita lanjut. Tahapan umum dalam olahraga tadi saya sudah jelaskan harus ada pemanasan. Berikutnya ada olahraga inti dan yang terakhir adalah proses cooling down atau pendinginan. Nah, untuk pemula pemanasan bisa 5 menit sampai 10 menit. Ya, kalau pemula 5 menit, tapi kalau sudah terbiasa 10 menit itu sangat bagus. Nah, di pemanasan itu ternyata ada beberapa bentuk pemanasan. Kita kenal ada 2 bentuk pemanasan, yaitu pemanasan gentle exercise dan stretching exercise. Ya, stretching exercise ini juga biasanya mereka sebut sebagai latihan fleksibilitas. Ya, tapi sebenarnya ini masuk di kelompok tahapan pemanasan. Ya, bisa dilakukan olahraganya selama 5 sampai 10 menit. Contohnya nanti kita lihat. Contoh pemanasan gentle exercise itu seperti apa, stretching exercise itu seperti apa. Nah, untuk olahraga inti, ya untuk olahraga inti ada aerobik, ya, kemudian ada muscle training exercise atau olahraga atau latihan daya tahan. Tadi beberapa video banyak sekali latihan daya tahan, ada juga aerobik dan anaerobik. Benar ya? Tadi potongan-potongan video kita ya. Nah, kemudian ada juga olahraga inti itu fleksibilitas atau olahraga refleks dan juga olahraga koordinasi. Ini penting juga olahraga ini, terutama olahraga koordinasi ini sangat bagus dilatih untuk bisa menghindari kita cepat apa ya istilahnya, cepat hilang keseimbangan, ya. Ini penting kalau kelompok lansia biasanya latihan koordinasi ini latihan yang memang disarankan sering dilakukan agar walaupun sudah lansia tapi masih bisa berjalan dengan seimbang. Kalau fleksibilitas, ya kemarin Dr. Irfan sudah jelaskan ada pengaruh usia terhadap kelenturan tubuh untuk bisa melakukan latihan fleksibilitas. Saya tidak akan bahas lagi ke materi Dr. Irfan ya. Harapannya Anda sudah paham. Kalau kurang paham nanti kembali ke video rekaman kita kemarin yang di Dr. Irfan. Nah, tahapan yang ketiga yang perlu diperhatikan juga adalah pendinginan. Nah, di pendinginan ini ya kalau haus bisa minum tapi jangan terlalu banyak. Tapi sembari Anda melakukan pendinginan atau cooling down. Ya, cooling down ini kegiatannya atau gerakan-gerakan cooling down ini sebenarnya mirip seperti warming up. Bedanya apa? Bedanya mungkin durasinya kurang, atau hitungannya kurang, atau jumlah gerakannya yang kurang. Yang paling banyak dilakukan pendinginan ini adalah latihan pernapasan. Bagaimana
kita mengembalikan apa istilahnya ritme pernapasan kita. Kita mengembalikan kondisi keadaan stabil kita, ya. Itu adalah proses pendinginan atau cooling down. Nah, ini warming up. Ya, warming up yang kelompok gentle exercise atau juga disebut sebagai low impact ya atau ballistic. Jadi ada gerakannya, Dek. Ya, jadi ada gerakannya. Gentle exercise. Jadi latihan yang gerakannya secara gentle, pelan. Tidak perlu buru-buru. Dengan hitungan 1 hingga 8 2 kali. Ya. Atau Anda gunakan durasi waktu juga bisa 20 sampai 30 detik. Ya, gentle exercise. Angkat ke atas tangan, turun. Ya, ini beberapa contoh. Gentle exercise yang Anda bisa lakukan di rumah dan sangat simple. Ya, jadi ada gerakan daripada anggota tubuh saat melakukan pemanasan. Itu gentle exercise atau warming up low impact atau ballistic. Ya, ini contoh warming up yang pertama. Contoh warming up yang kedua yaitu stretch. Nah, stretching ada 2 bentuk. Stretching pasif dan stretching aktif. Kalau pasif ini kita biasanya menggunakan sarana yang ada di sekitar kita. Ya, contoh ada bagian yang agak tinggi, Anda tahan, Anda naikkan kaki Anda lalu Anda tahan. Itu pasif. Jadi Anda menggunakan sarana yang ada di lingkungan Anda saat melakukan stretching atau pemanasan. Ya, jadi stretching ini juga biasanya disebut sebagai bagian dari latihan fleksibilitas. Nah, kemudian yang aktif ini biasanya menggunakan anggota tubuh kita sendiri. Ya, jadi anggota tubuh kita sendiri yang kita manfaatkan untuk bisa melakukan stretching atau pemanasan, peregangan otot. Ya, contohnya ini Anda lihat cara duduknya, kemudian dia menahan menggunakan tangan. Kemudian stretching otot bagian leher menggunakan tangan. Kemudian stretching otot bagian bahu lengan itu juga menggunakan bantuan tangan. Ya, ini jadi disebut sebagai stretching aktif. Ya. Cara melakukannya bisa dilakukan ya ditahan hitungan 1 sampai 8 atau hitungan waktu 10 hingga 15 detik. Ya. Ini adalah awal mula untuk bisa melakukan latihan inti atau latihan fisik inti, baik itu aerobik, latihan otot, kekuatan otot, fleksibilitas, dan juga koordinasi atau respon refleks. Nah, di kegiatan pertama kita, bisa? Adik-adik siap? Kita coba lakukan bersama. Coba, kita lakukan yang pertama dulu. Saya mau lihat, kita lakukan pertama. Ayo, video call-nya diaktifkan. Mana yang lain? Oke, duduk rata. Duduk rata. Tegakkan tempat duduk. Cari senyaman mungkin. Oke, ayo kita praktik. Kegiatan pertama. Ayo, saya minta yang menghitung 1 sampai 8, Abid. Kita mulai yang ini, Abid. Baik, Pak. Oke, silakan Abid. Kita mulai ke kanan dulu, Abid. Hitung, Abid. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, balas. Lagi, Abid. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, thank you, Abid. Berikutnya Indah. Indah, gerakan yang kedua. Kepala ke bawah sambil menahan kursi. Mana Indah? Hitung Indah. 1 sampai 8. 1, 2, 3, 4, Bawah. 5, 6, 7, 8. Oke, balas. 1 sampai 8 lagi. Indah, ke atas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, terima kasih Indah. Berikutnya Afifah. Kita Afifah. Ini Afifah. Yang tangan. Iya, Dok. Oke, kanan mulai. 1 sampai 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oh, nyaman. Oke, balas. Mantap. Afifah lagi. 1,
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, terima kasih. Berikutnya, Yunita Rahma. Yang ini Yunita Rahma. Ayo, lengan. Kanan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, mantap. Baras. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, berikutnya Yohana. Ini Yohana. 1 sampai 8. 2 kali. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Lagi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, terima kasih Yohana. Berikutnya, Miftah. Yang ini Miftah. Ayo. Sambil menahan, lihat lipatan kakinya. Ayo. Miftah, 1 sampai 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, mantap. Ayo Abid, mana gerakannya Abid? Lipat kaki sambil ke belakang. Ayo Miftah, 1 sampai 8. 1, Yang ini 2, Abid. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, berikutnya Dwi Septarini. Ini Dwi Septarini. Lihat kakinya ya, telapak kakinya yang kita ikut. Ayo kaki kanan dulu. 1, 2, Naik turun, ayo. 4, 5, 6, 7, 8. Oke, nyaman. Kaki kiri lagi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, mantap. Gimana? Nyaman ya? Kita sudah warming up secara posisi duduk, ya. Sit stretching kita sudah lakukan bersama, ya. Seru ya. Jadi nanti adik-adik bisa lakukan ini atau bisa sampaikan ini ke orang lain yang ada di sekitar Anda untuk bisa melakukan olahraga. Terutama mereka yang kerjanya kantoran, yang duduk aja depan komputer. Ya, Anda bisa ajak mereka, ya. Nanti saat Anda di lapangan secara online virtual Anda bisa ajak mereka. Ayo Bapak Ibu, kita lakukan latihan ini dulu biar sedikit regangan otot. Ya, biar tetap sehat, tetap produktif. Nah, berikutnya yang kedua. Coba kita lakukan yang kedua. Bisa enggak sambil berdiri nih? Bisa? Kita coba beberapa aja deh. Saya minta Rizky Zalki. Ayo Rizky Zalki, baris pertama Rizky. Ayo sama-sama. Mulai dari yang si baju biru nih Rizky. Ayo Rizky. Mana? Rizky hitung sampai 8. Iya. Sampai 8 Rizky. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, lanjut. Yang baju pinknya. Yang ini Rizky. Lanjut gerakannya. Ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, lanjut gerakan ketiganya. Ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, lanjut. Kita minta Kezia kaki kiri. Ayo Kezia, sama gerakannya kaki kiri 1 sampai 8. Oke, Pak. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, gerakan yang kedua yang baju pink ini. Ayo, Kezia. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, lanjut gerakan ketiga terakhir. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, saya minta Wina Wiguna. Kita gerakan ini, Wina. Lihat kursor saya. Oke, ayo. 1 Ya, sampai Pak. 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2 kali, 1 kali lagi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, mantap. Nyaman ya? Duduk. Oke, terima kasih semua yang sudah jadi instruktur.
Instruktur the best memang kalian deh. Nah, ya. Jadi sebenarnya adik-adik, selama Anda kuliah begini juga, saat disampaikan materi, ya Anda bisa kok melakukan olahraga. Jadi tidak terlalu jenuh, punggung kita tidak terlalu capek. Ya, aman ya? Oke, kita lanjut. Kita kegiatan 1 sudah aman. Dan saya cukup senang, kalian luar biasa. Ya, jadi ini sebenarnya ada banyak sekali gerakan ya stretching dilakukan. Entah itu Anda menggunakan bantuan dinding juga bisa. Ini juga stretching bagian otot kaki ya. Ini juga stretching otot kaki ya. Ada juga stretching yang memfokuskan kepada abdomen. Ini hanya beberapa contoh ya. Nah, kita masuk lagi ke topik materi kita ya. Jadi di kegiatan inti itu ya, olahraga latihan fisik itu bisa aerobik, latihan kekuatan, ataupun latihan yang ketiga adalah fleksibilitas, dan juga latihan koordinasi dan refleks, serta refleks. Ya. Ini adalah tipe-tipe latihan inti yang sifatnya aerobik, yang sangat istilahnya bergantung kepada ketersediaan oksigen untuk bisa menghasilkan energi yang nantinya akan digunakan untuk gerakan-gerakan latihan atau olahraga aerobik. Ya, contohnya aerobik ini ada jogging, ya, kemudian ada bersepeda, kemudian ada olahraga bermain bulu tangkis atau yang berenang. Ya, ini adalah bentuk-bentuk olahraga yang sifatnya lebih ke aerobik. Nah, untuk pedoman aerobik ini, jadi tidak serta-merta Anda langsung durasinya sampai 30 menit sampai 45 menit. Ini tahapannya adik untuk bisa tetap sehat. Coba adik-adik lihat, di minggu pertama cukup 12 menit. Itu disebut sebagai starting stage, tahap mulai untuk bisa bugar, untuk bisa tetap sehat dengan menggunakan atau dengan melaksanakan latihan atau olahraga aerobik. Coba Anda adik-adik perhatikan. Ya, di minggu pertama cukup 12 menit. Di minggu kelima, itu sudah maksimal 20 menit. Kalau sudah 20 menit Anda lakukan di minggu di minggu kelima, berarti adik-adik sudah melewati tahap pemula. Nah, masuk ke tahap latihan yang sesungguhnya, ya, latihan sesungguhnya nantinya sudah masuk di minggu ke-6 hingga minggu ke-9 itu sudah naik latihannya ke 21 menit selama 21 menit. Ya, dan maksimalnya selama training stage itu adalah 30 menit. Nah, untuk mempertahankan posisi bugar atau keadaan bugar kita, ya, itu bisa Anda lakukan olahraga selama 30 sampai 45 menit. Ini adalah program yang bisa Anda lakukan untuk melakukan saat Anda melakukan latihan aerobik. Ini jadwal yang bisa Anda lakukan, adik. Panduan yang bisa Anda lakukan. Ya, sangat sederhana. Yang paling penting adalah pilihlah olahraga yang nyaman adik-adik lakukan. Kalau tidak nyaman adik lakukan, ya udah ubah ke tipe olahraga lain. Tapi durasinya usahakan ikut pedoman ini supaya bisa memiliki atau mendapatkan tubuh yang bugar dan tetap sehat. Nah, kemudian tipe olahraga yang kedua, ya, tipe olahraga inti yang kedua atau main exercise itu adalah muscle training. Muscle training ini dalam artian latihan kekuatan otot, entah itu menggunakan beban atau menggunakan gaya gravitasi bumi. Contohnya yang sebelah kiri ini kan tanpa beban nih di tangannya, tapi yang dia lawan atau yang dilawan adalah gaya gravitasi bumi. Makanya disebut sebagai latihan kekuatan otot, kekuatan terhadap gaya gravitasi bumi. Sama seperti yang gambar yang di tengah juga. Ya, tubuh kita itu ada daya tarik bumi, ya. Jadi kita tuh melawan gaya gravitasi bumi dengan berharap pada kekuatan otot. Ya, kalau yang ketiga ini, ya ini jelas dia memegang barbel. Jadi selain gaya gravitasi bumi yang dilawan, ada juga barbel yang ditambah ke dalam latihannya. Ya, sehingga jelas latihan yang menggunakan barbel adalah mereka yang sudah terlatih, ya, sudah memiliki kekuatan otot yang sangat baik. Nah,
ada 3 bentuk latihan atau kontraksi otot ya. Entah itu latihan fisik atau kekuatan otot yang kita fokuskan untuk lengan atas ya, atau otot-otot ekstremitas atas, lengan bahu, otot bahu atau otot lengan, atau latihan fisik yang kita fokus ke bagian otot abdomen atau perut. Jadi latihan fisik itu terserah kita mau fokusnya ke otot apa. Latihan otot ini. Kemudian latihan otot yang ketiga adalah latihan otot yang fokus kepada otot-otot ekstremitas bawah, yaitu paha atau betis. Kalau adik-adik rasa pahanya besar, ya adik-adik bisa fokus ke latihan muscle training ini yang fokus kepada otot-otot paha. Ya, membakar lemak-lemak yang ada di paha. Kalau kebetulan kebanyakan lemak di perut, ya fokus kepada otot-otot kontraksi otot di perut. Ya, kalau lengan kita bleber kemana-mana, ya bisa Anda menggunakan latihan atau melakukan latihan yang sifatnya fokus kepada otot ekstremitas atas. Ya, jadi dilakukan 3 kali, kemudian hitungannya 1 sampai 30 detik. Ini adalah durasi saat kita melakukan muscle training. Nah, ini contoh-contohnya, Adik. Ya. Ini contoh-contohnya. Kalau ada adik-adik perhatikan, fokusnya itu adalah bagian otot dada dan otot tricep. Ini adalah contoh gerakan yang fokus kepada otot dada atau otot tricep. Ya. Kemudian ini adalah contoh muscle training yang titik fokusnya kepada otot bagian punggung, otot bicep kita, kemudian otot bagian bahu. Ya, ini adalah contoh-contoh kekuatan otot yang titik fokusnya kepada kelompok otot di belakang, bicep dan bahu. Ini juga sama, masih di otot belakang, otot bahu dan otot bicep. Ya, gaya Sportman ini ya lebih ke otot bahu. Berikutnya ini. Kalau Anda ingin fokus kepada otot bagian perut, ini adalah contoh-contohnya, Adik. Yang bisa latihan fisik atau latihan kekuatan otot yang bisa Anda lakukan. Kalau fokusnya ingin membuat otot yang berkontraksi itu adalah otot bagian abdomen Anda. Nah, bola ini, Adik, alternatifnya kalau di rumah Anda atau di kamar Anda tidak ada bola, Anda bisa gantikan bantal. Karena bola ini hanya perantara supaya otot bagian perut ini dapat berkontraksi dengan baik. Ya, jadi Anda bisa gunakan bantal. Kenapa bantal? Supaya lebih aman dan saat jatuh pun tidak akan menyakitkan muka Anda atau badan Anda. Jangan ngambil yang berat-berat. Kalau jatuh ngeri juga ya. Ya. Jangan sampai otot yang perut penyot, nanti hidung juga ikut penyot. Ya. Jadi carilah perantara atau pengantar yang sifatnya ringan dan fleksibel. Ya. Jangan menyusahkan diri. Olahraga itu sudah stres, Anda cari lagi beban yang buat stres. Ya. Jadi cukup stresnya di olahraga saja. Nah, ini juga contohnya untuk bisa membuat otot bagian perut atau bagian abdomen itu berkontraksi. Ya, seperti tadi saya sudah jelaskan, bola-bola seperti ini bisa Anda gantikan dengan bantal. Beban seperti ini ya, Dek, yang side bend ini, Anda bisa gantikan dengan botol aqua yang 1,5 liter. Anda bisa genggam, Anda bisa gantikan itu, latihan di rumah. Yang berkontraksi nanti otot di bagian ini, bagian sisi kiri kanan, di daerah abdomen Anda. Ini adalah latihan kekuatan otot. Ini juga contohnya, ya. Ini bola ini kalau ada yang punya kursi di rumah dan memiliki rodanya, kursinya beroda, ya ini Anda bisa gunakan. Ada modifikasi apa yang ada di rumah. Dengan catatan sarana itu aman dan selamat digunakan. Ya. Ini juga adalah titik fokusnya kepada otot-otot di bagian ekstremitas bawah, otot kaki. Ya. Ini Anda bisa gunakan. Ini paling sederhana. Ini yang sering saya lakukan. Kalau kebetulan di rumah saya ada tangga, saya lakukan ini. Kalau tidak ada tangga di rumah saya pinjam tangga tetangga. Ya. Kalau ditanya kenapa? Latihan 30 menit aja, pinjam anak tangganya 2. Ya, enggak apa-apa. Kalau dilarang juga, ajak dia sekali, ayo kita olahraga sama-sama. Ya, kamu ambil tangga atas, saya ambil anak tangga bawah. Oke?
Nah, Anda bisa, ini yang sering saya lakukan di rumah. Sangat sederhana dan sangat membantu untuk bisa membuat otot kaki kita ini tetap dalam keadaan sehat. Ya. Nah, ini juga adalah untuk latihan fisik yang titik fokusnya adalah otot bagian kaki. Ya, abdomen, ekstremitas bawah kita. Nah, sedangkan latihan fleksibilitas, ya, fleksibilitas itu definisinya adalah kelenturan dari sendi kita, merupakan suatu gerakan maksimal yang dapat dilakukan oleh persendian yang meliputi hubungan antara bentuk persendian, kemudian otot tendon kita dan ligamen sekeliling persendian kita. Ini dasar ya, di otot kita itu ada namanya tendon. Di persendian kita itu ada namanya tendon, kemudian di persendian kita juga ada namanya ligamen. Ya. Nah, fleksibilitas itu sendiri ada latihan peregangan dinamis, kemudian peregangan statis atau aktif, kemudian latihan peregangan pasif, kemudian latihan peregangan PNF. Latihan peregangan PNF ini contoh gambarnya. Jadi dengan bantuan orang, dengan bantuan instruktur untuk bisa meningkatkan fleksibilitas kita. Ya, kalau peregangan pasif tadi saya sudah jelaskan, definisi pasif itu menggunakan sarana yang ada di sekitar kita. Kalau aktif kita menggunakan organ atau anggota tubuh kita sendiri. Ya, ini adalah bentuk latihan peregangan yang gambar di bawah ya, latihan peregangan dengan menggunakan bantuan instruktur. Jadi seseorang yang bisa fleksibel dan tidak fleksibel itu adalah paling sering menggunakan latihan peregangan yang terakhir ini, PNF. Bagaimana dan mengapa bisa? Ya, jadi seseorang yang regang itu, Adek, kalau kita regang kalau kita melakukan peregangan biasa, kalau tidak terlatih pasti akan rasa sakit. Tapi kalau sering terlatih, peregangan itu akan rasa nyaman, fleksibilitas kita akan tinggi. Mengapa demikian? Karena ada reseptor di bagian persendian kita itu sensitifnya secara perlahan, ya, secara perlahan mengalami perubahan, sehingga rasa sakit itu secara perlahan juga akan hilang. Akan lama munculnya, akan kecil munculnya, ya. Jadi ada terjadi perubahan di otot-otot atau di saraf-saraf reseptor yang ada di bagian persendian kita, ya. Itu adalah latihan fleksibilitas dan alasan mengapa seseorang itu bisa fleksibel, ya. Tentu butuh latihan ya, tidak serta-merta langsung fleksibel. Latihan koordinasi. Ya, ini latihan koordinasi juga yang saya suka lakukan. Ya. Tapi bolanya saya tidak lempar ke dinding. Saya biasanya lempar ke bawah. Setelah itu saya sambut, lempar ke bawah, saya sambut lagi. Saya lebih ke yang ketiga ini, yang lebih nyaman dilakukan. Khawatirnya kalau kita lempar ke dinding nanti tetangga marah, ya, ribut lagi. Apalagi anak-anak kos, jangan. Khawatir orang lagi istirahat, Anda lempar-lempar bola di dinding. Dikira ada bom apa yang jatuh, ya. Nah, kemudian ada juga yang pertama ini, gambar pertama latihan koordinasi. Anda pernah lihat enggak lomba atau cabang olahraga yang lari sambil lompat pagar? Ya. Bayangkan atletnya itu memiliki tingkat koordinasi yang sangat tinggi. Sambil lari, sambil lompat pagar. Ya, jadi ada cabang olahraga lari lompat pagar. Ya, itu adalah salah satu cabang atau olahraga yang membutuhkan koordinasi yang sangat tinggi. Ya, latihan atau olahraga lompat pagar. Ini penting juga ya, Dek, terutama menjelang kelompok-kelompok yang menjelang usianya usia lanjut. Ya, supaya memorinya atau sistem sarafnya tetap optimal. Nah, di cooling down, ya, tadi saya sudah jelaskan stretching dan cooling down itu mirip. Nah, perbedaannya di mana? Kecepatannya diturunkan secara perlahan. Ya, kemudian luas pergerakannya mulai diminimalkan. Kemudian bedanya yang ketiga adalah cukup gerakan statis dan pernapasan dalam. Jadi di sini ada latihan pernapasan dalam. Disinilah perbedaan antara cooling down dan pemanasan. Gerakannya boleh sama, tapi kecepatannya direndahkan. Ya, kemudian gerakannya juga boleh sama, luas gerakannya diminimalkan sedikit. Fungsinya apa? Mensuplai darah ke otot, menyingkirkan
residu metabolisme akibat olahraga dan mempercepat recovery. Ya, dilakukan berapa lama? Cukup 10 menit. Ya, kalau lebih juga tidak apa-apa. Ya, 10 menit. Setelah itu Anda minum untuk menggantikan air yang telah hilang di tubuh Anda. Mengapa harus minum? Kemarin sudah ada topik Dr. Eka. Ya, yang pertama perlu diganti itu adalah cairan tubuh kita. Ya, karena secara tidak sadar itu walaupun tanpa olahraga 2% itu pasti hilang dari tubuh kita. Ada namanya penguapan invisible evaporation. Jadi penguapan yang tidak terlihat sama sekali. Ya, itu 2% terjadi di tubuh kita tiap hari. Ya, setiap kali terjadi pembakaran atau metabolisme di dalam tubuh kita. Nah, ini yang saya maksud adik, kenapa kita bisa lakukan olahraga tiap hari. Coba adik-adik perhatikan semua. Ya, adik-adik coba perhatikan, ternyata lakukan olahraga tiap hari itu bisa. Caranya bagaimana? Anda selang atau Anda ubah di bagian latihan intinya. Contoh, hari Senin Anda aerobik. Ya, hari Selasa latihan otot. Hari Rabu aerobik lagi. Hari Kamis latihan otot. Porsikan di hari Sabtu itu Anda lakukan latihan keseimbangan, latihan koordinasi, atau latihan fleksibilitas, dan latihan respon refleks. Ya, jadi porsikan ada satu hari di dalam seminggu itu Anda lakukan latihan-latihan yang koordinasi, fleksibilitas, maupun latihan respon refleks. Ya, jadi inilah alasan mengapa kita bisa lakukan olahraga tiap hari. Ya, tidak akan melelahkan adik. Tidak akan melelahkan. Karena apa? Karena bentuk olahraganya Anda ubah tiap hari. Plus, ini juga akan mengurangi kebosanan Anda melakukan olahraga. Ya, mesti walaupun Anda lakukan sendirian di rumah, tapi kalau Anda ubah olahraganya, oh saya mau coba olahraga ini deh. Sama halnya kalau kita pengen makan tiap hari, kalau makanan itu terus saja, pasti bosan ya. Tiap hari pizza mulu. Bosan juga ya, walaupun sebenarnya tidak pernah makan pizza. Ya, jadi kalau tiap hari kita makan yang enak mulu, pasti bosan juga. Ya, sesekali makan yang sedang-sedang deh. Ya, tiap hari makanannya Eropa mulu. Walaupun tidak tahu itu makanan benar, makanan Eropa atau makanan Indonesia. Ya, jadi penting dilakukan perubahan latihan inti dari olahraga kita tiap minggu. Ya. Menghilangkan kebosanan dan juga meningkatkan motivasi. Nah, kita lakukan latihan yang kedua. Latihan fisik. Saya membutuhkan adik-adik mendownload aplikasi. Ini yang disebut aplikasi yang disampaikan oleh Dr. Irfan kemarin, yang adik-adik perlu tahu. Ya, jadi ada 2 aplikasi yang adik-adik perlu install di HP adik-adik. Coba dicari aplikasi yang pertama adalah aplikasi jantung menilai monitor. Titik 2 nadi dan langkah kontra. Saya lupa simbolnya. Saya coba cari dulu gambarnya. Sepertinya ada gambarnya. Nah, ini gambarnya, Dek. Coba dicari ini. Coba cari aplikasi ini, Dek. Ya, coba cari aplikasinya. Coba diinstal. Ya. Yang sudah install siapa? Ada yang sudah install? Coba diinstal deh aplikasinya. Kita mulai praktek. Praktek kegiatan kedua. Sudah ada yang berhasil install? Baru aplikasi jantung, Dok. Ayo coba. Setelah install, coba dibuka. Lapor yang sudah berhasil install, coba. Siapa? Gaby sudah berhasil, Dok. Oke, Gaby sudah.
Sudah berhasil install. Nah, ya, sembari Anda install Adik, yang lain, ini yang kemarin Dr. Irfan sampaikan penting untuk kita ketahui VO2 max kita. Benar ya? Nah, jadi caranya, prinsipnya rujukan kita adalah rumusnya usia 15 tahun ke atas, ya, harus denyut nadinya 60 hingga 100 detak per menit. Ya, usia adik-adik berapa sekarang? 20-an ya? Ya, berarti sudah memenuhi rujukan ini. Yang sudah install coba diukur. Coba diukur menggunakan aplikasi ini. Caranya bagaimana? Ya, caranya sudah dijelaskan begitu. Setelah Anda install, Anda buka aplikasinya, kameranya itu Anda tutup dengan jari Anda. Coba, yang sudah bisa. Kameranya Anda tutup dengan jari Anda. Setelah itu, Anda tunggu aplikasi itu membaca nadi Anda. Ada yang sudah berhasil? Punya aku kayak ini, Dok. Bagaimana? Coba deh. Nah, itu mirip ya? Sudah muncul hasilnya, Dek? Yona? Belum, Dok. Oh, berarti Anda coba ulangi lagi ya. Anda tutup kamera Anda menggunakan jari Anda. Jadi caranya itu, Adik, katanya di sini caranya, letakkan jari Anda pada kamera HP, tunggu sebentar sampai benar-benar membaca, sampai aplikasi itu membaca, ya. Nanti kalau sudah muncul checklist hijau, baru akan muncul data denyut nadi Anda. Ada yang sudah berhasil? Sudah, Dok. Nah, coba Afifa berapa terlihat? 78 ppm. Coba perlihatkan di kameranya. Yang lain coba lihat. Oke, Gaby dapat, Afifa dapat. Nah, itu adalah nadi istirahat Anda. Ya? Bagaimana yang lain dapat? Nah, dapat, Yunita juga dapat. Abi dapat ya? Dapat, Dok. Oke. Keisha udah dapat juga, Dok. Oke, mantap. Berarti adik-adik sudah tahu itu adalah nadi. Nah, ini ilmu baru yang adik-adik pasti baru tahu. Cara sederhana mengukur nadi istirahat Anda. Nah, berikutnya apa yang dilakukan? Ya, untuk bisa mengetahui VO2 max-nya adik-adik, kita ada rumus. Rumus standarnya 220 dikurangi usia. Coba. Untuk bisa mengetahui detak jantung maksimal. 220 dikurangi usia. Berapa? Contoh usia Anda berapa? 20 ya? Berarti 200 detak per menit. Itu maksimalnya ya. Saya mau tanya umurnya Abid Rozin. Iya, Dok. Saya 19, Dok. Oke, berarti 220 dikurangi 19? 201. 201. Nah, untuk Abid ya, untuk bisa mengetahui berapa sih intensitas minimal yang bisa Abid lakukan? Nah, ini rumusnya. Jadi 221 itu ya Anda kalikan dengan 70%, itu minimal. Abaikan nadi pertama tadi deh ya. Nadi istirahat kita abaikan dulu. Kita mau tahu berapa kemampuannya adik-adik. Kemampuan VO2 max-nya. Contoh, Kezia, usianya masuk berapa? 23, Dok. Oke, 23. Sekarang 220 dikurangi 23? 197. 197. Nah, sekarang coba dimasukkan di sini. 70% dikali 197. Berapa dapatnya?
Nah, coba yang lain juga cari. Berapa minimal VO2 max-nya adik-adik, berapa maksimalnya? Karena standarnya adalah 70% hingga 85%. Kalau Afifah bagaimana? 70%-nya dapat berapa? Dapat 140, Dok. 140. Kalau 85%-nya? 170, Dok. Serius? Sama kan? Berapa usianya sekarang? 20, Dok. Oh, pas berarti ya. Berarti Iya. usia dengan si Arwan ini sama ternyata. Contoh ya. Oke. Nah, yang lain saya coba tanya. Alia. Alia, 70%-nya dapat berapa, Dek? Dapat 139,3, Dok. Oke, 100 berapa? 39,3. Oke, anggaplah 109 ya. Saya mau tanya siapa? 139, Dok. Oke, saya mau tanya Rizky Zalki. Rizky Zalki? Oh, enggak ada orangnya. Titania, ada nggak orangnya Titania nih? Kalau Ayu Rika? Ya, Titania B. Titania mana Titania? Ada, Dok. Nah, Titania, kalau 85%-nya Titania berapa dapatnya? Bentar, Dok. 220 dikurangi usianya Titania, kemudian dikali dengan 85%. Dapat berapa? $220 dikurang usia dikali 85%. Dapat berapa? Itu dikali 8. Ya ampun, tunggu bentar, Dok. Dilapor ya kalau sudah dapat ya. Iya, Dok. Siti Hartini, 70%-nya dapat berapa, Dek? 139, Dok. Oke, mantap, 139. Kalau Nabila, 85%-nya dapat berapa, Dek? 170, Pak. 170, berarti sama usianya si Arwan ya? Iya. Oh, berarti si Arwan usianya sama. Nah, kalau Zianti ini yang 70%-nya berapa, Dek? Sama, Dok. 140 detak per menit. Oke, berarti usianya sama dengan si Arwan. Ya? Oke, nah jadi 70% ini maksudnya adalah VO2 max atau intensitas paling rendah yang bisa Anda lakukan. Maksimal yang bisa Anda lakukan 85% intensitasnya. Ya, karena kalau lebih dari itu bisa mengganggu fungsi jantung, bisa mempercepat mencapai kelelahan, ya. Ya, kalau terlalu ekstrim juga Anda lakukan bisa membuat Anda cedera. Nah, kita coba aplikasikan lagi. Ya, kita coba lakukan kegiatan kedua ya. Nah, ini aplikasi kedua. Adik-adik coba install Metronome Beats. Ayo, coba aplikasi kedua. Metronome Beats. Yang sudah berhasil? Jadi kita tidak perlu beli alat-alat yang mahal deh sebenarnya untuk sehat. Yang penting ada paket data. Benar ya? Ada paket data, Anda bisa gunakan aplikasi ini untuk bisa kontrol kesehatan adik-adik di rumah. Yang sudah berhasil install Metronome? Sudah, Dok. Sudah, Dok. Adik-adik tahukah ini Metronome apa? Metronom ini sebenarnya alat musik, instrumen yang digunakan untuk membuat musik. Tapi ternyata fungsi lainnya juga bisa digunakan untuk istilahnya ya, kontrol dalam melakukan latihan fisik. Ya. Nah, kalau adik-adik lihat ya, adik-adik buka aplikasi Metronom itu kan ada angkanya tuh, mirip ya angka ini ya.
Ada 110, ada 119, ada 120, benar? Nah, sekarang ya, kalau tadi yang siapa? Ada yang dapat 140 tadi detik per menit? Ada, Dok. Nah, tadi untuk intensitasnya 70%, berarti settingnya di metronom itu adalah 140. Coba setting 140-nya. Siapa tadi ya yang kebetulan sama usia Arwan? Afifah ya? Iya, Dok. Nah, coba Afifah sudah setting 140 deh. Sudah, Dok. Sekarang coba di play dan perdengarkan kepada kita ketukannya bagaimana. Mikrofonnya di on. Coba didekat lagi mikrofonnya. Saya tidak terlalu dengar ketukannya. Oke. Nah, jadi ketukan itu adik sama halnya seperti gerakan kita. Contoh nih, kalau kita jalan di tempat, jadi ketukan itu kaki kita tak 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 tak. Ya, jadi itu adalah intensitasnya, Dek. Ya, disitulah cara mengukur intensitasnya. Tapi untuk pemula seperti kita ini, ya, kita mulai aja 120. Ya, kita kurangi sekitar 20%. Untuk pemula, biar jantung kita tidak terlalu apa istilahnya ya, berdetak dengan cepat secara tiba-tiba. Karena kita tadi pemanasannya hanya pemanasan statis, bukan pemanasan lebih ke apa? Pemanasan tidak ke pemanasan yang dinamis, ya. Nah, sekarang kita coba lakukan gerakan bersama, boleh? Hanya 2 gerakan, adik, kita coba lakukan bersama. Ya. Nah, ini. Sekarang masing-masing setting di metronomnya 120. Coba. Saya mau dengar metronomnya siapa ya, coba. Metronomnya Odilia? Nadine. Maaf dokter, ini lagi proses mendownload dokter. Sinyalnya rada ngadat dokter. Oke. Coba metronomnya Rizky tadi mana ya? Abid juga mana nih Abid? Oh, Titania, metronom Titania, yuk. 120 ya dokter? Ya, setting be, coba. Sudah. Ayo kita sama-sama ya, gerakannya boleh? Yang lain ini tidak aktif video call-nya, tidak seru. Iya. Ayo coba kita lakukan sama-sama. 120. Kemudian kita jalan di tempat. Lakukan selama 2 menit. Tapi setelah menit pertama, kita lakukan semenit-semenit deh ya. 1 menit, istirahat 30 detik. Semenit 30 detik. Ya, cukup 2 kali set lah. Jangan 3 kali set. Oke? Siap ya? Ayo berdiri, mari. Mari berdiri. Ayo. Nah. Siap ya? Mana metronom kita? Ini dokter. Ayo coba. Saya hitung ya. 1, jangan hitung, 2, saya bersama. 3. Oh ya. 1, 2, 3. Nah. Ayo. Atau masing-masing pasang metronomnya juga 120. Saya juga pasang 120. Ya udah, masing-masing pasang 120. Masing-masing pasang 120. Oke, siap ya? Nah, on, silakan. Masing-masing 120. Ayo 120. Semenit. Ayo Rizky. Aduh Rizky. Ya, nggak perlu lama-lama. 1 menit deh. Nah, cakep. Ya.
Sudah 1 menit apa belum, Titania? Sudah, dokter. Sudah? Oke, 110. Oke, 30 detik. Kita cukup buat 2 siklus. Bagaimana 30 detik, Titania? Atur nafas. Sebenarnya kita jangan duduk ini, harus berdiri, atur nafas. Ya. Jalan-jalan di tempat. Ya. 30 detik, atur nafas. Oke, kalau sudah 30 detik, Titania, kita mulai lagi. Sudah? Sudah. Oke, metronomnya lagi 120. Lagi 1 menit. Ayo. Mana gerakannya anak muda? Usia 20 tahun. Aduh, gawat ini. Berarti khawatir saya kurvanya ini berbanding terbalik ini. Ayo. Ayo, 20 tahun. Jangan terlihat seperti 50 tahun. Ayo. Ayo. Sudah 1 menit? Titania. Sedikit lagi. Nah, sedikit lagi. Kita ngikut instruktur kita. Sedikit lagi. Sudah, dokter. Oke. Jangan langsung duduk deh. Dengan regah-regahkan dikit badannya. Ya, atur napasnya. Atur napasnya. Oke, atur napasnya lagi. Nah, kegiatan kedua ini, siapa yang bisa mimpin? Kezia bisa mimpin nggak? Dengan 120 yang sama, Kak, Dok. Kalau yang kedua ini kita hitung naik turunnya berapa kali baiknya? 8 kali atau 4 kali cukup? Tergantung Kezia instruktur kita. 8 kali atau 4 kali naik turun? Karena teman-teman semua masih 20-an, jadi 8 kali aja ya. Ya udah, enggak apa-apa. Kita ngambil yang ringan-ringan aja ya, jangan 8 kali lah. 5 kali. 5 kali Kezia, ayo pimpin. Ya, 5 kali. 1, 2, 3. Naik. 1, 2. Ya. Lanjut. 3. Ya. 4. 5. Oke, istirahat dulu. Pegangkan tangan. Kita lakukan 2 siklus saja ya, 2 sesi. Santai. Ini muscle training ya. Yang kedua ini muscle training. Yang tadi kita ke aerobik. Oke, sesi kedua, Kezia. Baik. 1, 2, 3. Mantap. 4. Oke. 5. Ya, terima kasih Kezia. Udah, tepuk tangan, tepuk tangan. Tepuk tangan. Nah, oke, kita duduk lagi. Nah, jadi olahraga itu kita ini sebenarnya bisa lakukan olahraga secara bersama tapi melalui media Zoom. Ya, seru ya? Oke, kita lanjut. Atur napas ya. Pasti ada ngos-ngosan, wajar. Jarang olahraga. Oke, enggak apa-apa. Atur nafasnya. Atur nafasnya, atur nafasnya. Kalau ada air minum di sana silakan minum ya. Oke. Seru ya, seru ya. Nah, topik berikutnya Ade adalah tentang pedometer. Pedometer ini salah satu teknologi ya yang fokusnya ke aspek kesehatan. Fungsinya untuk memonitor kita punya aktivitas fisik. Jadi tingkat aktivitas seseorang itu bisa dimonitor melalui jumlah langkah per hari. Ya, jadi kata WHO, kata Organisasi Kesehatan Dunia itu dikatakan sehat atau sangat baik tubuh kita jika melakukan olahraga atau langkah sebanyak 10.000 langkah per hari.
Cara ini adalah cara terbaik untuk bisa tetap bugar dan tetap sehat. 10.000 langkah per hari. Anda tidak perlu langkah dari Palembang ke Jawa, tidak perlu. Cukup Anda bersekitar di rumah Anda aja untuk bisa dapat 10.000. Ya, jangan karena Anda pengen dapat 10.000, Anda jalan dari Aceh sampai Papua. Wah, itu bukan melangkah itu namanya. Itu sudah naik pesawat jadinya. Ya, bukan melangkah. Ini adalah salah satu alat untuk bisa memonitor kesehatan kita, yaitu pedometer atau step counter. Nah, kita mulai install lagi aplikasi ini, step counter. Kalau adik-adik lihat di aplikasi itu simbolnya sepertinya adik. Ayo, coba diinstal lagi, cari aplikasi ini, pedometer, menghitung langkah kalori berat. Ya, pedometer. Biasanya kalau adik-adik cari juga ada tulisannya Pacer Health. Pacer Health. Coba diinstal lagi. Kita akan masuk latihan yang terakhir, yang ketiga, menggunakan aplikasi ini. Bagaimana Zianti? Ada masalah? Zianti Prameswari. Videonya ada, Dok. Hadir ya? Hadir. Oke, coba diinstal. Kemudian Siti tadi hilang. Amrina Rosyada. Amrina Rosyada saya belum lihat orangnya. Mega Ayu Wulandari. Hadir, Pak. Mega Ayu hadir ya, Mega Ayu ini. Muhammad Rafli-nya mana? Ada, Pak. Muhammad Rafli hadir ya? Mana Muhammad Rafli wajahmu, Dek? Sebentar ya, saya cari dulu. Kok enggak terlihat wajahnya? Nah, ternyata tampan juga kamu nih, Dek. Baru kelihatan lagi. Aduh. Kenapa tampannya disembunyi? Aduh. Maaf, Pak. Lagi tutorial, Pak. Oh. Tutorial. Nah, berikutnya siapa ya? Saya belum lihat ini. Anissa. Hadir, Pak. Lagi download aplikasinya jadi nggak bisa. Oh iya, oke. Benar. It's okay. Siapa ketua kelas kita ya di kelas ini? Saya mau catat namanya. Siapa ketua kita deh? Ada yang hafal nggak? Aiga, Pak. Aiga. Tapi Aiga kita nggak hadir ya atau macam mana? Aiga lagi tutorial, Pak. Oke, ya wes. Yang sudah install aplikasi ini? Ada yang sudah selesai install? Nah, kalau adik-adik sudah install, lengkapi data-data standarnya ya. Nah, ini cara-caranya. Kalau Anda mau mencari aplikasinya, ya, atau paling sederhana Anda masuk aplikasi, Anda ketik, cari aja Pacer Health, ya. Nah, ini yang adik-adik harus data di Pacer adik-adik. Ya, di profil Anda, ya, tulis nama Anda sesuai absen. Ya, di Pacer itu, di aplikasi Anda, profilnya tulis nama Anda yang benar. Yang sudah berhasil install siapa? Nanti, sudah Dok. Ya, apa-apa yang adik dapat dari sini, tolong disampaikan ke teman Anda yang tidak hadir ya. Ya, biar mereka tahu apa-apa saja yang sudah kita lakukan, aplikasi yang sudah kita install juga, yang sudah kita pelajari sama-sama hari ini. Ya. Nah, ini settingan yang perlu adik-adik harus atur. Nanti kalau sudah masuk di aplikasinya,
Anda perhatikan di profil Anda, silakan Anda settingnya, nama Anda, lokasinya pilih Indonesia ya, jangan pilih di daerah-daerah Sri Lanka dan lain-lain ya. Pilih di Indonesia saja. Nah, yang paling penting juga adik-adik atur ya, jenis kelamin, tahun lahir, beratnya diperkirakan saja, tinggi badannya juga diperkirakan saja ya. Kemudian panjang langkah, bagaimana cara mengetahui panjang langkahnya? Di situ ada penjelasannya, kalau panjang langkah itu sekitar 40% dari tinggi badan. Perkirakanlah, kalau tinggi badan Anda 120, berarti 40%-nya kena berapa? 60, 70 ya? 70%, 70 cm jadinya ya. 30 cm jadinya, panjang langkah. Jadi diperkirakan saja 40% dari tinggi badan Anda berapa. Bagaimana ya Sinta? Sudah bisa aplikasinya diinstal? Belum, dokter. Ayo coba diinstal ya. Kalau sudah gimana, Dok? Nah, ini sudah diisi data-datanya, Dek? Sudah. Oke, next. Nah, ini berikutnya yang perlu diatur. Nah, yang perlu diatur ya, target kita tadi 10.000 langkah. Masuk di profil Anda, ada simbol seperti ini, kemudian atur target langkahnya 10.000. Kemudian nanti Anda atur juga sensitivitasnya, atur di bagian sedang. Sensitivitasnya atur di bagian sedang. Sekali lagi saya sampaikan teman-teman Anda yang tidak ikut hari ini, sampaikan ke mereka untuk ikut ya, untuk dilakukan juga apa yang sudah kita lakukan hari ini. 3 aplikasi ya, ini sudah aplikasi ketiga. Adik-adik sudah dibagi kelompok deh ya, benar? Sudah, dokter. Nah, jadi aplikasi ini adalah aplikasi nantinya akan menggunakan kelompok. Ya. Anda setting 10.000 langkah, kemudian sensitivitasnya Anda setting sedang. Oke. Sudah ada sampai di sini? Sudah ada yang sampai di sini? Pengaturan sudah? Target langkahnya sudah? Sudah, Dok. Oke. Kita lanjut. Nah, silakan Anda buat grup. Anda coba masukkan 1-2 orang dulu yang kebetulan sudah ada pesernya juga. Ini cara buat grup ya. Anda masuk di profil Anda, setelah itu Anda arahkan kursor ke bawah, ketemu option untuk membuat grup. Anda buat grup sesuai grup yang ada di kelompok Anda yang sudah dibagikan. Jadi pentingnya pembuatan grup itu adalah salah satunya ini untuk kegiatan ini deh. Jadi tidak asal dibuat kemarin itu, ada tujuannya. Silakan dibuat grupnya. Kemudian Anda cukup setting private. Anda cukup setting private ya, yang tahu cukup anggota di kelompok Anda. Satu kelompok berapa orang kemarin anggotanya? 10, Dok. Oh, berarti 10. Jadi cukup 10 orang. Ya, jadi cukup 10 orang di dalam satu grup yang Anda bentuk. Setelah Anda input profil Anda, identitas Anda buat grup,
Ya, yang buat grup ini sebenarnya cukup satu dari anggota kelompok itu. Nanti saling mengundang. Seperti biasa, seperti halnya kita buat grup-grup WhatsApp ya, grup-grup lain ya, akan mirip seperti itu. Dengan catatan anggota kita juga sudah menginstal aplikasi Pacer ini. Oke, aman ya? Nah, yang sudah berhasil install, Gaby sudah? Sudah, Dok. Oke. Kalau Zekia? Sekarang saya minta Anda bergerak untuk bisa mencek atau memeriksa untuk memastikan Pacer Anda itu berfungsi dengan bagus atau tidak. Coba Anda bergerak di rumah Anda dari pintu depan ke pintu belakang. Menghilanglah dari kamera dulu. HP Anda simpan di silakan Anda simpan di kantong mungkin, atau Anda pegang juga tidak apa-apa. Coba bergerak satu kali aja dari pintu rumah depan ke belakang. Kalau yang kebetulan ada di luar rumah atau ada di kafe-kafe, coba gerak beberapa jarak, beberapa meter dari tempat Anda, bergerak. Bagaimana Wina? Aplikasinya berfungsi baik? Berfungsi, Dokter. Coba perlihatkan berapa hasilnya? Baru ini 4. 4 langkah, oke, tidak apa-apa. Kalau Odilia, Nadine? Ini dokter yang tadi di pengaturan sedang itu di saya kok nggak ada ya dokter ya? Oh ya, it's okay, enggak apa-apa. Lanjut aja ke pengaturan lainnya, Dek. Enggak apa-apa. Berarti sudah tersetting otomatis itu. Tapi belum jalan, dokter. Bentar, dokter jalan dulu. Oh, jalan dulu ya. Jangan jauh-jauh ya, nanti kembali lagi. Oke, Brian bagaimana? Sudah jalan? Sudah, Pak. Berapa dapat langkahnya? Di sini sepertinya dia sudah record dari tadi ya, sudah sync dengan HP saya, jadi sudah ada. Coba saya virtual background-nya hapus dulu. Biasanya bisa dihapus ya untuk per hari ya, atau di setting jeda. Oh, bisa di reset ya Pak? Ya, jadi saya sudah hampir 3.000 sih Pak, 2.700. Oh, sudah biasa pakai ya? Ya baru jalan-jalan dikit sih tadi Pak. Ya. Oh, berarti sudah jauh perjalananmu, Dek. Oke, it's okay. Good. It's okay. Bagaimana Hartina? Siapa Hartina ya nih? Hartini, Siti Hartini. Sudah berapa langkahnya? Iya, Dok. Sudah terekam langkahnya ya? Nah, tadi yang saya suruh berjalan dari depan pintu, depan rumah ke belakang rumah, kok enggak kembali ya? Saya curiga dia singgah di mana ini? Nah, oh ini sudah mulai kembali mereka. Saya kira langsung menghilang. Jangan langsung menghilang ya. Oke, bagaimana Safa? Safa Natasha? Iya, Dok. Berapa hanunya? Jumlah langkahnya berapa dapat? Tadi Safa udah jalan sedikit sih, Dok. 10 langkah. Oh, kalau Alia Nada? Ya, Dok. Sudah dapat berapa langkah? 32 di sini, Dok. Oke. Jadi tergantung adik-adik melangkah atau adik-adik jogging, itu akan terekam. Ya. Nah, sekarang jadi ini praktikumnya sekaligus ya, latihannya. Anda setting aja aktif Pacer Anda itu selama 24 jam. Kecuali jangan dibawa tidur atau dibawa WC. Ya, jangan dibawa ke dalam WC dan jangan dibawa tidur. Ya. Nanti link tempat Anda kumpul, Anda nanti kumpulnya cukup screenshot ini, Dek. Cukup gambar ini selama 24 jam. Nanti link tempat pengumpulannya akan saya sampaikan berikut. Jelas ya? Tidak perlu lama-lama, cukup 24 jam. Ya, saya mau minta sebenarnya info
WA-nya ketua tingkat atau siapa punya WA ya di sini, saya boleh minta untuk antisipasi ketua kita. Saya bisa minta WA-nya Afifah saja. Bisa, Dok. Nanti dikabari ke ketua tingkatnya ya. Coba kirim ke chat private ke saya WA-nya. Untuk saya kirimkan link tempat Anda mengumpul hasil screenshot nanti. Saya belum siapkan linknya. Oke. Sudah, Dok. Ya, thank you ya. Bentar ya, saya catat dulu. Anda kelas apa, Dek? Lupa saya. C4, Dok. Kelas C4. MISA, Pak. Oh, MISA, sorry. Kayak kelompok itu, Dok. Oh iya, sorry. Kelas maksud saya, kelas MISA. Oh iya. Oh ya, ada paling ternyata ada di nama Anda ya. Oke, sorry. Kelas MISA, oke. Sudah ada koordinatornya. Saya minta Afifah ya. Oke, Dok. Jadi linknya saya akan share ke Afifah. Kemudian Afifah share ke teman-temannya untuk mengupload hasil screenshotnya. Jadi cukup ini yang ada di upload. Oke. Kezia, aman? Aman. Oke. Nah, jadi cukup ini. Berikutnya, nah ini ya, ini yang ada screenshot nanti. Tidak perlu banyak. Saya mau cek benar-benar itu adalah Anda, nama Anda, data tinggi Anda. Ini bisa dicari di profil semua ya. Kemudian hasil Anda seharian nanti. Yang kalau kebetulan tadi seperti siapa ya? Yang sudah lama menggunakan Pacer ini, it's okay. Anda screenshot juga hasil Anda untuk seharian mulai hari ini hingga besok. Jelas deh ya? Ya itu laporan Anda praktikum. Namanya praktikum harus ada laporan. Benar ya Brian? Ya. Jadi setiap praktikum harus ada laporan. Ada yang mau ditanyakan dulu deh sebelum kita lanjut ini? Terkait praktikum dengan laporan ini. Izin bertanya, Dok. Silakan deh. Nah, untuk praktikum ini cuma 1 hari ke depan atau berkelanjutan ya, Dok? Nanti ngumpulin link. Nggak perlu. Cukup sehari deh. Nggak perlu banyak-banyak. Oke, siap. Makasih, Dok. Sama-sama. Jadi aplikasi ini kita praktikumkan cukup sehari. Nanti implementasinya terserah adik-adik. Implementasinya nanti saat magang atau saat berkolaborasi dengan mitra, itu nanti adik-adik yang saya tingkan sudah dibentuk kelompok-kelompok ya. Benar ya, Dek ya? Ya, jadi untuk kelompok Anda, ya, jadi Anda kirim per individu aja data ini. Sebenarnya saya pengen data per kelompok, tapi saya belum tahu siapa ketua kelompok Anda ini. Ya, kalau memungkinkan ketua kelompok juga kirim hasil kelompoknya. Ada grafiknya itu biasanya. Si A ternyata hanya 100. Si B ternyata 0. Wah, curiga dia rebahan seharian berarti. Ya, kan bisa tahu itu satu kelompok dia aktif atau tidak. Ya, jadi ini adalah aplikasi yang saling memonitor anggota kelompok. Kita saling memonitor. Ternyata contohnya Amrina hanya 50. Kalau Kezia 100. Ya, tugasnya Kezia kasih semangat ke Amrina. Ayolah Amrina, jangan mager. Ayo geraklah, gerak. Ayo. Jalanlah, jalan. Ya. Jadi ini adalah salah satu aplikasi juga saling memotivasi. Makanya dibentuk grup tadi. Ya, dibentuk grup pada aplikasi ini. Oke, lagi mungkin ada yang mau tanyakan? Kalau tidak ada kita lanjut ya. Nah, ini terakhir adik. Adik-adik sudah nonton enggak
video pembuatan Zoom di e-learning kita? Ada yang sudah nonton video di Zoom di e-learning kita? Sudah, Pak. Sudah ya? Jadi Anda masuk e-learning nanti. Anda masuk e-learning nanti, Anda lihat ya videonya di Zoom, cara menggunakan Zoom. Ini tugas untuk Anda, tugas praktikum. Ya, masing-masing tiap individu, saya ulangi ya. Masing-masing tiap individu melakukan edukasi menggunakan Zoom. Jelas? Isinya apa? Sebentar. Isinya adalah Anda lakukan pemanasan bersama. Isinya adalah anggota Jadi setiap Anda, contohnya Wina, Wina akan mencari kenalannya 5 orang minimal. Kemudian apa yang dilakukan? Wina berikutnya akan membuat link Zoom. Link Zoom gratis itu ada 30 menit. Benar ya? Ya. Jadi membuat link. Lalu disebarkan ke anggota. Oke? Nah, nanti saat kegiatan ya, saat kegiatan dilakukan hari Minggu. Kegiatan hari Minggu. Jamnya terserah adik-adik. Jamnya terserah adik-adik, settingnya jam berapa di link Zoom yang adik-adik buat. Sampai sini dipahami? Oke? Paham, Pak. Paham ya? Oke, lanjut. Nah, di kegiatan itu nanti adik-adik lakukan adalah olahraga. Adik-adik tunjukkan olahraga yang di dalamnya ada 5 menit pemanasan. Pemanasannya terserah adik-adik. Kemudian 15 menit inti. Berikutnya 5 menit pendinginan. Pendinginan bukan masuk di kulkas ya. Cooling down kita. Nah, yang paling penting adalah kegiatan inti ini tergantung adik-adik sendiri. Kegiatan intinya seperti apa? Itu terserah adik-adik. Tadi sudah banyak contoh ya, benar? Sudah banyak contoh, Anda bisa cari juga di YouTube lagi contoh gerakan aerobiknya yang sederhana. Gerakan seperti latihan-latihan kekuatan sederhana. Bentuknya terserah Anda. Jumlahnya minimal 5 gerakan. 5 jenis. Untuk kekuatan otot ya minimal 5 jenis gerakan. Kalau aerobik tadi ya Anda sesuaikan waktunya. Ya. Dicatat deh ya, jangan sampai lupa. Kebesaran saya buat ini ternyata. Bentar ya. 30. Nah, ini dicakap. Setelah itu
Yang perlu adik-adik perhatikan adalah karena Anda host, jadi Anda pasti bisa merekamnya. Benar ya? Benar ya? Benar dong. Nah, jadi Anda host dan Anda yang bisa merekamnya. Hari Minggu ini terserah jamnya. Tapi idealnya olahraga itu pagi atau sore. Berapa lama? Maksimal cukup 30 menit. Kalau dari ini yang saya lihat kan hanya 20 menit nih. Pasti 10 menitnya ada semacam pengantar dari Anda. Atau minta mereka post, tolong dek, tolong posisikan kameranya begini, begini, begini. Jadi ada settingnya dulu. Sebelum Anda mulai melakukan menjadi instruktur olahraga di kelompok kenalan Anda. Ada yang mau ditanyakan? Maaf Dok, izin bertanya. Silakan. Kalau anggota kenalan berarti di anggota kelas ini atau yang lain? Gimana tuh? Kalau anggota Anda juga sedang mencari Anda dan Anda juga mau melakukan bagaimana tuh? Kan agak kewalahan. Jadi cari di luar anggota Anda. Iya, iya. Makasih Dok. Dipahami ya? Iya. Ya. Izin bertanya, Dok. Silakan. Jadi itu nanti kenalannya itu masih dalam apa yang ikut KMM ini ya, Dok ya? Bisa di luar ini, Dek. Justru yang bagus di luar ini. Karena dari Anda teman belajar, gitu ya, Dok? Anda belajar melakukan komunikasi dengan di luar kelompok Anda. Oke? Jadi boleh dari universitas lain gitu nggak apa-apa ya, Dok ya? Boleh, nggak apa-apa. Bagus malah. Terus nanti itu edukasinya jadi kita kayak share screen video terus sama-sama senam gitu ya, Dok ya? Nggak perlu share screen, Dek. Anda langsung peragakan. Adik-adik, teman-teman, untuk kegiatan inti kita yang pertama adalah lari di tempat. Oke, lari di tempat. Gerakan yang kedua adalah ini. Itu adik-adik sendiri yang berkreasi. Dipahami, Dek? Tidak ada share screen tentang slide PPT, tidak perlu. Langsung olahraga. Ya, Dokter. Terima kasih, Dokter. Oke. Jadi ketemu, saling sapa, saling kenalan, apa kabar, bla 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 bla. Oke, kita mulai. Atur kameranya, posisi yang bagus. Oke, kita mulai. Pemanasan pertama 5 menit. Kepala, leher, tangan, kaki. Selesai 5 menit. Lanjut. Oke, teman-teman, ayo kita ke latihan gerakan intinya ya. Gerakan inti pertama, lari di tempat, jogging ringan. Atau latihan apapun. Nanti Anda cari gerakan-gerakannya di YouTube. Ya, banyak jenis gerakan di dalam olahraga itu. Kemudian pendinginan Anda bisa, oke, kita tarik nafas sama-sama. Tarik nafas dalam-dalam, hembus pelan-pelan. Oke, regangkan otot lagi biar lebih nyaman. Oke, kegiatan kita selesai. Selamat beristirahat. Selesai 30 menit. Ya, setelah itu rekamannya Anda simpan. Yang paling penting ini rekaman. Makanya saya minta adik-adik sebelum melakukan kegiatan ini nonton video yang saya sudah share di e-learning kita. Ya, ada video tentang edukasi menggunakan Zoom. Ya, itu di video itu menjelaskan proses bagaimana melakukan edukasi menggunakan Zoom dari awal kita membuat akun, membuat link sampai proses perekaman selesai. Ya,
Jadi laporan adik-adik yang akan saya terima, selain hasil screenshot dari peser tadi, yang tinggal Anda kirim, plus adalah video. Video rekaman dari Zoom. Ya. Video rekaman dari Zoom. Anda bisa merekam karena Anda adalah host. Ya, seperti saya host dan saya bisa merekam. Oke, lagi ada yang mau ditanyakan? Maaf dok, untuk pengumpulannya terakhir kapan? Hari Minggu tuh lah, Dek. Kalau Anda sudah lakukan olahraga hari Minggu, ya jadwalnya saya minta Anda adik-adik lakukan hari Minggu. Atau ada yang mau lakukan besok atau sebentar sore? Iya Pak, kegiatannya apa harus hari Minggu atau boleh sebelumnya Pak? Karena kalau misalkan yang lainnya nggak bisa hari Minggu tapi bisa hari lain Pak, gitu Pak. Oke, good. Saya setuju kalau Anda lakukan sebelum hari Minggu juga. It's okay. Yang mau mulai melakukan sebentar sore, it's okay. Silakan cari kenalan Anda. Ya, yang mau ingin mulai sebentar sore, silakan mulai, rekam, kumpul, selesai. Berarti tidak perlu lagi di hari Minggu ya. Jelas ya? Oke, good. Izin bertanya lagi dok. Lanjut pertanyaannya. Kan kalau video rekaman dari Zoom itu kan panjang ya dok, durasinya tadi kan 30 menit. Nah dari ke email kan nggak cukup gitu ya dok ya. Kalau diupload dulu di Google Drive baru dikirim ke dokter link Google Drive-nya gimana? Dok? Boleh, dengan catatan saya bisa mengakses videonya dek. Kadang nggak bisa diupload, nggak bisa diakses. Ya dok, makasih dok. Ya boleh begitu ya, silakan. Kalau Anda kirim melalui email juga, pasti akan tersimpan di Google Drive saya. Nanti saya cek, tinggal buka akun Gmail saya. Sama sih sebenarnya. It's okay. Lagi yang mau ditanyakan? Dok, izin bertanya, kalau misalnya dikirim di YouTube dahulu, lalu dikirim linknya gitu gimana dok? Kan kalau boleh. macet gitu. Boleh. Ya, oh, berarti mau upload dulu, linknya kasih ke saya? Iya, dok. Ya, boleh. Nanti berarti Anda kirimnya ke email, ya, dengan linknya aja, kan? Iya, dok. Boleh, silakan. Dokter, apa tugasnya ini terakhir hari Minggu ya, dok? Iya. Anda bisa lakukan hari ini, kirimnya hari Minggu, boleh. Atau lakukan hari ini, kirimnya hari ini. Kalau saya jadi Anda, saya akan lakukan sore ini. Selesai tugas. Oke, dok. Ya. Jadi hari Minggu saya akan checklist sesuai email yang masuk di rekaman video yang masuk di email saya. 5 gerakan ini mudah ya. Tadi cukup banyak gerakannya. Anda pilihlah yang ringan-ringan yang bisa Anda lakukan. Ini latihan deh ya, ini latihan. Suatu saat adik-adik akan terjun ke masyarakat, ya, seperti yang saya lakukan ke adik-adik sekarang. Tanpa sadari ternyata saya sudah melakukan edukasi ke Anda. Benar ya? Kita sudah lakukan olahraga bersama tadi. Yang pimpin bukan saya, tapi Anda. Kita berganti-gantian jadi instruktur tadi. Oke, lagi ada yang mau tanyakan? Tolong ya, yang teman-teman Anda yang tidak hadir, jadi dari Pak Arwan ada 2 tugas. Ya, untuk kelas ini dulu ya. Kelas lain nanti ada porsinya. Ya, tugasnya peser tadi per individu. Ya, kalau ada ketua kelompoknya dan per kelompok. Kemudian yang ini juga. Deadline-nya adalah hari Minggu. Oke, ada lagi yang mau tanyakan? Kalau tidak ada, mungkin kita sudah bisa cukupkan kuliah kita hari ini. Oke?
Jadi pesan saya, selamat melaksanakan praktikum. Yang pertama adalah praktikum peser 24 jam. Itu sambil jalan ya. Jangan berarti peser itu mengganggu gerakan Anda, oke? Kemudian yang kedua adalah membuat edukasi melalui Zoom kita. Ya. Oke. Aplikasi itu saya mau screenshot tapi minta semua videonya di on, boleh nggak untuk laporan? Ya. Kita sama-sama angkat tangan jempol supaya kasih laporan. Boleh? Boleh, Dok. Ya. Nanti coba ditahan ya. Saya kasih aba-aba. Oke, Muhammad Rafli. Oke. Tahan. 1, 2, 3, tahan. Tahan. M. Isa ya, kelas M. Isa. Oke, cakep, thank you. Ya, udah ya. Jadi selamat melaksanakan praktikum, tetap jaga kesehatan. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dokter. Ya, silakan deh. Silakan ya, jaga kesehatan ya.